Saya bilang gitu loh. Enggak tidak dengar. Tidak tahu sejarahnya. Ya, mari. Masih nanti pulang ke Indonesia sudah punya foto tapi nggak tahu cerita. Ya. Nanti ditanya sama teman ini apa? Ditanya Pak Mandi. Enggak, di Jordan nggak jelasin ini kalau. Nanti ditanya Anis nih. Nah, Yang lain ya. Dia kan orang Jordan. Oke deh, Anis pasti nggak tahu. Ya, Bapak Ibu, jadi kita lanjut cerita kita bangsa Israel berada di sekitar sini, mereka kehausan, kehabisan air, terus mereka mengarungi Musa dan Harun, katanya, kenapa membawa kami ke tempat celaka ini yang pernah bertambah arah lima anggur, maka air minum pun tidak ada. Lalu Musa memang mau cari solusi, umatnya hampir mau mati kehausan. Keluarlah dari pertemuan lalu sujud. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa. Lalu Tuhan menyuruh Musa, engkau sama kakakmu membawa tongkatmu dan mendorong batu menyebar bukit ini, ngomong sama batunya, airnya akan mengalir. Jadi solusinya itu jelas. Musa harus membawa tongkatnya, bukan HP, bukan bawa batu, hanya tongkat saja. Lalu sama kakaknya mengumumkan umatnya di depan bukit batu ini, lalu harus ngomong sama batunya, airnya akan mengalir. Itulah yang terjadi. Musa dan Harun telah mengumpulkan umatnya di sini. Musa berkata, menurut Bilangan 20 ayat nomor 11-12 ya. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul batu itu dan mengangkatnya 2 kali maka keluarlah bagian air selain itu. Nah, sebelumnya ayat 10. Ketika Musa dan Harun telah mengumumkan jemaah itu di depan batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari batu ini? Jadi Bapak Ibu, Musa berkata, apakah kami harus mengeluarkan air dari batu ini? Padahal yang akan mengeluarkan dan memberi air adalah Tuhan, bukan Musa, bukan Harun. Jadi salahnya Musa itu, dosanya Musa di satu kata, yaitu kata kami. Ya, oleh karena itu dia ngomong sama batunya airnya tidak mengalir, memukul batunya pakai tongkatnya sekali airnya mengalir, kali kedua bicara yang begitu marah karena benar-benar Musa malu bukan umatnya tahu airnya mengalir. Tapi Tuhan berfirman di ayat 12, tapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati keputusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri dekat kepada mereka. Jadi Bapak Ibu, Musa dan Harun berdosa di sini, dan karena itu Tuhan tidak mengizinkan Musa atau Musa masuk ke tempat dengan Bapak Ibu, dari 3.000 tahun air mengalir dari batu yang di sebelah ini akhirnya mengalir terus. Gara-gara semua air ini bisa ada Petra terwujud, nggak mungkin mereka orang-orangnya bisa ikut ke sini kalau nggak ada air. Dan ini salah satu alasan kenapa Petra terwujud di sekitar sini. Alasan kedua Bapak Ibu, kenapa orang sini percaya bahwa di tempat ini yang benar, karena airnya di musim panas tetap mengalir terus, di musim hujan tetap sama aja, nggak pernah kurang, nggak pernah lebih. Airnya jernih, bisa diminum langsung. Dan yang ketiga atau keempat, sebetulnya airnya Bapak Ibu dengan cuaca. Kalau di luar panas airnya sejuk, di luar dingin airnya lebih hangat. Jadi Bapak Ibu, ini air yang tersebut yang kita ini Bilangan 20 atas nama matahari ini. Mau ambil aqua, mau ambil air silakan, mau cuci muka, mau cuci tangan dari sini boleh. Atau mau ambil alkohol yang bersih, baju kuning itu di batu yang di sebelah dan di bawah, atau ambilnya dari sana. Jelas Bapak Ibu? Mau cari pakai lama karena ada grup lain, mau juga cerita nama. Yaitu parkirannya berada di atas di sana. Kita turun dulu, baru kita masuk sini. Kita di sekitar sini. Nah, kita ada di saya semua. Nanti Bapak Ibu, kita bersama-sama menunjukkan nomor 1 yaitu pintu masuk. Pintu masuk, pintu keluar, satu pintu aja. Ya, kita nanti saya di luar.
wanna be someone, dive and disappear without a trace. I just wanna be someone, well, doesn't everyone? And if you feel the great dividing, I wanna be the one you're guiding, 'cause I believe. Ya, jadi ceritanya Bapak Ibu, kotak ini dulu 2000 tahun yang lalu dan 2500 tahun yang lalu sebelumnya, kotak ini sebagian dari bukit atau gunung belakangnya. Lalu gunungnya dibahat, terus dibentuk kotak begitu. Orang lokal yang tinggal di sekitar sini beberapa puluh tahun ketika Petra udah menjadi situs wisata dan banyak wisatawan yang datang, orang Bedouin pindah dan mulai tinggal di sini. Kan bisa cari duit di sini, bisa cari rezeki di kota Petra sejak Petra menjadi situs wisata dan destinasi. Jadi mereka mulai mau kasih nama untuk beberapa situs yang berada di sekitar. Mereka lihat ada 3 kotak begitu di sini dan ada juga beberapa lagi di dalam Petranya. Mereka bingung mau kasih nama apa. Mereka coba cari aksesnya dari mana kotak ini. Mungkin ini rumah orang, tapi dari depan tak ada pintu, belakang pun tak ada, kanan atau kiri nggak ada. Jadi akses untuk kotak ini dari atas, lubangnya ada di atas. Jadi Bapak Ibu, kiranya sebagai seorang Bedouin, pikirannya sederhana. Oh, pasti ini rumah makhluk halus atau rumah jin. Makanya dikasih nama kotak jin. Kiranya ya siapa yang bisa masuk keluar rumahnya dari atas selain jin atau makhluk halus kan? Nah, padahal Bapak Ibu, ini bukan rumah jin, ini bukan rumah makhluk halus. Ini dulunya kuburan paling tua di kota Petra. Jadi adatnya di masa dulu Bapak Ibu, kalau ada orang meninggal di abad ke-4 sebelum Masehi, abad ke-3 sebelum Masehi sampai pertengahan pertama di abad ke-3 sebelum Masehi, kalau ada orang meninggal, jenazahnya badannya ditaruh di puncak gunung, di puncak bukit berminggu-minggu, berbulan-bulan. Setelah sekian lama keluarga orang meninggal mengumpulkan sisa yaitu tulang. Lalu tulang-tulang itu dimasukin di dalam. Ya mirip sama budaya Toraja. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini satu kuburan bisa muat untuk ratusan orang gitu. Ya, jadi ini cara yang paling tua untuk memakamkan orang. Mulai dari pertengahan abad ke-2 sebelum Masehi dan selanjutnya, kalau ada orang meninggal, mereka mulai memahat gunung dan bukit, bikin lubang, terus jenazah mulai ditanam di lantainya. Sebelah kiri ada satu, di depan kita ada satu, di sebelah kanan ada satu, di bawah, di sana, di situ. Jadi semua lubang-lubang yang di dalam bukit dan batu dulunya kuburan, bukan perumahan ya, bukan rumah orang. Jelas Bapak Ibu? Ada yang mau ditanya? Ya, cukup. Cukup. Yuk, mari kita jalan. Kalau mau sambil lihat jalan foto-foto di sini silakan 1 menit. Baik, Bapak Ibu. Sekarang kita mau mulai jalan kaki di antara 2 gunung. Jalan ini Bapak Ibu namanya SIQ. Artinya jalan sempit. Dari bahasa Syriani, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Inggris. Jadi Sik ini Bapak Ibu panjangnya 1,2 km, lebarnya di antara 3 sampai 15 meter paling lebar, dan ketinggiannya rata-rata 80-an meter dalam 88-87 meter. Jalan ini Bapak Ibu mungkin buatan manusia ya. Jalan ini alami. Jutaan tahun yang lalu kanan dan kiri satu gunung. Nah, terus gunungnya gempa bumi yang ke belakang menyebabkan kebelahan gunung ini ya menjadi 2. Terus ratusan ribuan tahun hujan, banjir, angin merupakan sisa jalur ini. 97% dari jalan ini alami, 3% buatan manusia. Dan yang sangat jelas di belakang kita Bapak Ibu, coba kita lihat di sini ada saluran air yang dibahat oleh orang Nabatian 2000 tahun lebih yang lalu untuk mengantar airnya dari mana? Dari Sungai Nil, luar biasa. Dari mata air Musa yang tadi kita lihat, Sungai Nil. Masa mereka mau tarik air dari ribuan kilometer ke sini? Jadi Bapak Ibu, air dari mata air Musa, mata air Maripa, dulu mengalir turun-menurun di sebelah kiri di saluran air yang terbuka itu sampai pusat kota. Jadi Bapak Ibu, orang yang tinggal di sana, di dalam Petranya nggak usah bolak-balik setiap hari ke sumur air.
air tersedia sampai di pusat kotanya. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu, di belakang kita di atas di situ ada bekas kayak pintu gerbangnya Petra di masa dulu ya. Jadi dulu kanan dan kiri nyambung, tapi sampai tahun 1896 masih ada jembatan atau pintu gerbangnya. 1896 ada gempa bumi yang menyebabkan ya runtuh. Jadi jatuh gitu, hancur. Nah, coba lihat Bapak Ibu, di bawah pintu gerbangnya ada dekorasi kayak dulu pilar Romawi, terus jendela, dan di dalam jendelanya dulu patung salah satu dewa atau dewi kanan dan kiri. Terus kita bisa lihat di sini bekas bahatan kanan dan kiri, itu udah jelas banget ya Bapak Ibu, dari ukuran bahatannya dan dari ya yang kita bisa membayangkan orang Nabatian Bapak Ibu cuma memakai alat besi yang sederhana dan yang kecil, alat tangan semua gitu ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, segini 1,2 km. Jadi perjalanan kita masih jauh sampai kita nyampe Treasury. Di setiap sekian ratus meter kita kadang-kadang kanan, kadang-kadang kiri, kita akan melihat ada bahatan kayak tempat ibadah untuk orang Nabatian. Karena jalan ini dianggap jalan suci untuk orang Nabatian ya. Pinggir Bapak Ibu. Ada pertanyaan kah? Tidak. Silakan lanjut. The one you're guiding, 'cause I believe that you can lead the way. I just wanna be somebody to someone, oh, I wanna be somebody to someone, oh, I never had nobody and no road home, I wanna be somebody to someone. And if the sun starts setting, the sky goes cold, and if the clouds get heavy and start to fall, I really need somebody to call my own, I wanna be Ayo, foto grup lagi, foto grup. Enggak. Foto grup lagi, ayo. Bisa juga. Di foto lagi kita. Foto lagi. Baik Bapak Ibu. Awas, woi, kuda, woi. Baik, kita bisa lihat di sini ada sebagian dari jalan Romawi yang dibikin oleh Kekaisaran Romawi setelah Petra dijajah oleh Kaisar Diocletian pada abad kedua setelah Masehi. Jadi dari pintu masuk sampai dalam sampai Treasury, dan ada salah satu teori yang katanya seluruh kota Petra dijadikan begini, lantainya udah dijadikan jalan Romawi gitu. Nah, seperti yang kita bisa lihat Bapak Ibu, batu yang di atas dan di keliling kita batu cerdas. Padahal batu yang dipakai di sini adalah batu kabur. Orang Romawi, Bapak Ibu, mereka punya engineering yang luar biasa waktu itu untuk bikin jalan, terutama si Diocletian itu. Nah, makanya Bapak Ibu, batunya di bawah dari belakang veterannya atau dari atas, dari visitor center ke atas itu masih kan kelihatan limestone di situ. Jadi gunungnya di sana dibotong, terus batunya di bawah ke sini untuk dipakai dijadikan jalan Romawi. Di belakang saya di sini Bapak Ibu, permisi Ibu. Saluran air. Ibu lagi duduk di atas saluran air yang berumur 2000 tahun. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu saluran air, pipa air yang terbuat dari keramik yang dibikin oleh orang Nabatian sekitar abad kedua sebelum Masehi, abad pertama sebelum Masehi. Jadi Bapak Ibu, tadi kita lihat di sebelah kiri, di sana ada saluran air yang mengalir di sebelah gunung di situ yang terbuka. Ada satu di sini pipa air. Salah satu teorinya bilangnya yang di sebelah kiri itu air untuk tanaman dan untuk hewan seperti unta dan domba kambing. Kalau yang di sini air minum, air manusia. Tapi saya lebih sama teori kedua. Teori kedua katanya yang di sebelah kiri yaitu air untuk semua, baik untuk manusia maupun untuk hewan, semuanya minumnya dari situ. Mau untuk tanaman juga dari sana. Kalau yang di sebelah di sini, makanya tersembunyi di atas nggak kelihatan, tapi baru mulai kelihatan kalau sudah di dalam kota. Artinya ini untuk darurat. Kalau ada ya musola kayak Kekaisaran Romawi memotong sumber airnya, mereka masih punya air mengalir di sebelah. Wow, yang tersembunyi di sini pintar. biar punya cadangan, biar bisa tahan di dalam kalau sudah. Ku pandang burung
yang tak menabur, namun diberi makan oleh Bapa di surga. Ku pandang rumput di ladang tumbuh tanpa bekerja, namun berpakaian indah, lebih dari raja di dunia. Baik, Bapak Ibu, Ya. ini sebelah gunung ini, di belakang saya ada bahatan untuk 2 orang sama 2 hewan, yaitu 2 unta. Coba kita lihat Bapak Ibu. Ini orang pertama ya. Ini kakinya, terus di bajunya atau badannya, terus tengah badannya aja yang kelihatan. Ini kaki depan untuk unta pertama. Terus ini perutnya, bahannya, kaki belakang. Jelas ya Bapak Ibu? Jadi kita sudah lihat ada seorang sama untanya. Coba kita lihat di sini Bapak Ibu. Ini orang kedua, ini badannya, ini kakinya. Jelas ya? Terus ini unta kedua, ini kaki depan, terus ini badannya, ini kaki belakang. Jadi 2 orang sama 2 unta. Tapi kalau kita bisa lihat dari bahannya, dari bahan depan belakang, untanya ini dulu kebaran di sini berarti menghadap ke arah masuk ke betra. Maju dikit dan memandang sebelah kiri. Nah, coba lihat Bapak Ibu. Kalau punya mata bagus kita bisa lihat. Ini ada unta. Belakangnya ada unta. Di tengah ada orang. Di sini ada orang. Tapi kalau sebagian sana udah agak sedikit ya. Yuk kita lanjut. Nih, udah 20 meter aja. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, mohon tadi ada kayaknya saya dengar di belakang saya ada yang kayaknya orang datang coba nawarin gitu sampai udah berbulu menit dia ikut-ikutan. Jadi mohon Bapak Ibu, kalau masih selam satu grup jangan mengganggu diri dan mengganggu yang lain. Minggir. Jadi mohon ya Bapak Ibu, habis dari saya selesai cerita, selesai, sudah waktunya bebas. Minggir kanan, gerak. Coba lihat di kanan sebelah kanan Pak. Lihat sebelah kanan. Sebelah kanan Pak. Coba lihat di atas. Lihat. Baik, Bapak Ibu. Lihat. Kanan di sini ada gangnya ya. Ayo merapat yang masih jauh, ayo. Lihat di sebelah. Di sini. Mundur dikit, mundur. Enggak kelihatan kalau kita lagi di depan. Mundur. Lihat di atas. Sambil lihat di atas. Lihat apa itu? Mundur dikit. Bapak Ibu, apa yang kelihatan di atas? Maju dikit. Apa yang kelihatan di atas? Nah, ada pohon kan? Nah, di atas pohonnya ada apa? Oh, di atas pohon di situ ada apa? Ada langit kan? Di atas kita di sini ada apa? Sebetulnya nggak ada apa-apa di situ. Lihat depan langsung sekarang.
ya. Kenapa? Nah, dia Si bulu, iya. pesona semua di situ kan. Iya. Kita bawainnya juga enak hujan. Donde no pusimos? Donde no pusimos? Wah, teduh ya. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, saya punya foto dari atau lukisan dari Putra. Saya akan tunjuk di sini biar Bapak Ibu bisa melihat langsung ke jarinya Harta Karun. Sebelum saya mulai, saya yakin ada beberapa pertanyaan di otak Bapak Ibu. Ini apa, kapan namanya, kenapa namanya Harta Karun, dibahas teman untuk siapa, bagaimana dan yang lain-lainnya. Jadi saya mau mulai cerita dari A sampai Z. Kalau ada pertanyaan nanti saya akan kasih kesempatan untuk tanya-tanya. Sementara dilarang bertanya-tanya ya. Baik, Bapak Ibu, yang pertama, Trijari ini tingginya 40 meter dikali 26 meter. Dikasih nama Trijari dari orang lokal yang tinggal di sekitar sini. Jadi yang memberi nama Trijari adalah orang lokal dan orang Bedouin yang tinggal di sekitar sini beberapa puluh tahun yang lalu. Karena di perkiraan mereka di dalam kunci yang paling tinggi ada sesuatu yang mahal, ada sesuatu yang berharga, berlian, emas, harta. Makanya mereka kasih nama Harta Karun. Dan gara-gara kepercayaan itu, yang namanya kunci ini ditembak pakai senjata biar mereka mau mengeluarkan isinya. Padahal ini cuma batu, nggak ada babat dalamnya. Tapi kalau tetap dari dulu sampai hari ini namanya tetap sama, Harta Karun. Ya, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, Harta Karun ini dulu dipakai sebagai apa? Apakah dulunya kerajaan, apakah dulunya kuil, apakah dulunya tanda orang, apakah dulunya kuburan, apakah dulunya Indomaret, atau Adamawa, atau Rockwool. Ini dulunya apa? Well, saya nggak mau Bapak dan Ibu jawab sekarang. Kita belum tahu detail yang berada di Trijari. Jadi setelah kita dengar detailnya, Bapak Ibu baru sabar ini dulunya apa. Saya mau membagi Trijarinya kedua bagian. Ini lantai bawah, dari segitiga yang tengah ke bawah ini dipanggil lantai bawah. Dari ujung segitiga ke atas ini lantai atas. Kita bisa lihat Bapak Ibu, di lantai bawah ada 6 pilar Romawi. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pilar bebas di tengah, 2 kanan dan 2 kiri. Di antara 2 pilar yang di sebelah kanan dan di antara 2 pilar yang berada di sebelah kiri ada orang sama kudanya. Ini Bapak Ibu. Sebelah kanan orang sama kudanya, di sebelah kiri ada orang sama kudanya. Bukan, kuda. Coba lihat Bapak Ibu, badan kuda itu jelas banget. Tuh lihat belakangnya gimana? Sebelah kiri juga sama. Jadi Bapak Ibu, bedanya apa yang kanan sama yang kiri? Yang kanan menghadap ke arah timur, yang ke kiri menghadap ke arah barat. Kenapa satu ke timur, satu ke barat? Sebetulnya Bapak Ibu, orang yang di sebelah kanan ini bukan orang sebetulnya, itu adalah dewa dari mitologi Yunani namanya Castro, yang di sebelah kiri namanya Bolok. Castro dan Bolok, salah satunya mengantar roh yang baik ke surga yang menghadap ke arah timur, karena di masa Yunani, Romawi dan selanjutnya sampai di masa Bizantium dipengaruhi dari kepercayaan itu atau kepercayaan itu bahwa surga berada di timur. Makanya Bapak Ibu, di masa Bizantium orang bikin gereja selalu masuk dari barat menuju timur sampai hari ini. Nah, jadi yang di sebelah kiri namanya Bolok. Bolok itu untuk mengantar roh yang kurang baik ke neraka. Kalau surga di timur berarti neraka di barat. Baik,
Di atas pilarnya Bapak Ibu ada segitiga. Terus di dalamnya dulu ada kepala perempuan, rambutnya ular-ular. Medusa. Nah, kita pindah ke atas. Dan kita menuju ke depan. Di antara dua kanan dan dua pintu kiri ada perempuan yang tentara dan membangun keberaniannya di atas kepalanya begitu. Sudah siap. Namanya Unun atau Amazonian di dalam mitologi Yunani. Amazonian Bapak Ibu perempuan berasal dari Afrika Utara karena terkenal perempuannya tinggi besar. Jadi menurut mitologi Yunani perempuan ini menyeberang ke Yunani untuk bekerja seumur hidup sebagai tentara. Nah, di tengah ada tengah lingkaran didekorasi dan dihiasi oleh Dewi Isis, Dewi kehidupan dan Dewi kematian. Kanan dan kiri ada dua dewi bersayap. Sebelah kanan Dewi Taiki, sebelah kiri Dewi Nike. Kalau Dewi Taiki adalah Dewi keuntungan. Kalau Dewi Nike menurut orang Indonesia Dewi Nike adalah Dewi sepatu olahraga. Padahal Dewi Nike itu bukan Dewi sepatu, tapi Dewi kemenangan, victory, keuntungan dan kemenangan. Taiki dan Nike. Nah, atas Bapak Ibu kita bisa lihat ada segitiga yang tidak lengkap. Terus segitiganya sebelah kanan didekorasi oleh dua Raja Wali. Ini satu, ini dua. Sebelah kirinya juga sama dua Raja Wali, 3, 4. Kalau Raja Walinya Bapak Ibu dari Asyuria, dari Mesopotamia. Karena di Asyuria di masa dulu mereka sangat percaya bahwa burung ini yang menghantar roh ke langit karena terbangnya jauh dan tinggi sekali. Di antara dua Raja Wali yang paling atas ada Gocinia, dan Gocinia pun juga dari Babilonia. Dari Mesopotamia juga dari Babilonia, karena di masa dulu di Babilonia kalau ada orang meninggal mereka kasihkan membakar orangnya lalu masukin abunya di dalam guci, dan guci itu selalu disimpan di tempat yang paling tinggi dan paling nyaman atau aman. Makanya Bapak Ibu, gucinya ini paling tinggi di Trijari. Jadi yang kita dengar Bapak Ibu semuanya tentang apa? Tentang Dewa dan Dewi, tapi Dewa dan Dewi yang ada hubungannya sama kematian. Artinya ini dulunya kuburan. Jadi sama seperti yang tadi kita lihat di atas, tapi orang-orang yang punya kuburan di atas, orang yang sederhana, orang yang middle class lah, orang yang kaya juga bisa. Tapi kalau ini bukan kuburan siapa-siapa, ini kuburan Raja Petra. Namanya siapa Raja Petra? Bangun rumah kayak gini. Namanya siapa Raja Petra? Bukan King Kong, enggak. Kalau King Kong itu Raja Rasa itu. Bapak Ibu, ini kuburan siapa punya Tobi? Cleopatra. Raja? Bukan. Raja siapa? Masih ingat cerita Bibis yang punya anak perempuan cantik namanya Zakila, Raja Haris keempat. Jadi Raja Haris keempat Bapak Ibu, yang dulunya Raja Petra dari tahun 9 sebelum Masehi sampai tahun 40 setelah Masehi, hampir 50 tahun rajanya kota ini. Makanya Bapak Ibu, Raja Petra itu raja yang sangat dihargai, dihormati, dicintai oleh rakyatnya. Mereka bikin kuburan yang sangat-sangat indah untuk raja yang sangat dihargai dan dicintai. Raja Haris keempat. Di sini lagi taruh. Di dalam ini dulu kuburannya, tapi sekarang tidak ada apa-apa di dalam. Baik, Bapak Ibu, untuk memahat kuburan seperti ini, dulu gunungnya bolus seperti sebelah kiri menjadi begini. Itu memang pekerjaan yang makan waktu lama dan luar biasa. Rata-rata untuk memahat kuburan seperti ini dari gunung menjadi begini, kalau kita katakan 2 bulan 3 bulan orang kerja keras 10 jam sehari, kerjanya 6 hari seminggu, ya paling cepat 12, paling lama 17. Jadi rata-rata 15 tahun kerja keras untuk cuma memahat kuburan ini. Jadi Bapak Ibu, ini dibahat di abad pertama. Di pertengahan pertama, di abad pertama, berarti raja masih hidup. Orang Nabatian Bapak Ibu, di budaya mereka harus selama mereka masih hidup atau sebelum mereka menjadi tua harus mempersiapkan rumah masa depan, mempersiapkan kuburan. Sama seperti Bapak Ibu. Gimana sih? Nah, Bapak Ibu kalau masih muda, kepala 2, kepala 3, diajar jalan atau memikirkan jalan, maunya ke Eropa lah, maunya ke Amerika lah, maunya ke Bali lah, kalau budgetnya nggak masuk, maunya ke tempat yang hiburan lah, mau bantai, pasir, matahari gitu. Tapi karena sudah mendekati tua, sudah kepala 5, kepala 6, kepala 7, suami mulai nanya istri mulai nanya suami,
kapan kita mau keholelaan, kapan kita mau melakukan Islamic trade. Kenapa? Karena lagi mulai mempersiapkan diri untuk kehidupan berikut. Sama aja. Ini ada di sini. Itu mas yang Masa disinggung dong, Mas? Itu memang ya, tapi rata-rata ya begitulah. Kita ngomong-ngomong ya. Jadi Bapak Ibu, orang Nabatean di budaya mereka juga harus kepala 4, kepala 5 harus mulai mempersiapkan rumah masa depan. Kita dari tadi, Astro bilangnya ini kuburan, ini kuburan, ini kuburan. Orang Nabatean tinggal di mana sih? Nah, di belakang sih. How you love me, yeah. It's amazing. Who am I saying? Who am I that you are mindful of me? And you hear me? That you hear me when I call. Is it true? Is it true that you are thinking of me? That you really love me? How you love me? God, it's amazing. It's amazing. I am a friend of God. 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 He calls me friend. I am a friend of God. I'm a friend of God. Ini bagus sih. Itu sama. Gaya tepo lagi. Biar senyum dia gaya tepo. Senyum aja kayak Jokowi ya. Paus Suci Yohanes Paulus kedua, karena monumen ini dibikin untuk merayakan kedatangan Paus Suci Yohanes Paulus kedua ke Yordania pada tanggal 20 Maret tahun 2000. Jadi jauh hari sebelumnya kami udah punya pengetahuan bahwa Paus Suci berencana mau mengunjungi Yordania dan mengunjungi Gunung Nebo sama satu situs lagi, yaitu Britania atau Britania, tempat baptisan Yesus Kristus yang baru ditemukan waktu itu di tahun 1997. Jadi 2000 beliau resmi misa di sana dan mengakui bahwa ini situs yang asli untuk baptisan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, batunya yang di depan kita ini cuma satu batu, dipotong dari kakinya Gunung Nebo, terus dibawa ke puncaknya, lalu dibahat. Kalau kita melihat batunya dari sebelah, lembar-lembar Alkitab kelihatan, kayak lembar Alkitab itu, terus di ujung ada 3 kepala di sini. Kepala Yesus Kristus paling tinggi, ya, kepala Musa di tengah, dan di bawah ada kepala tapi tidak ada detailsnya, tidak ada mata, hidung, mulut, nggak jelas karena di dalam agama Islam tidak boleh menggambarkan manusia di kayu atau di batu atau di apapun ya. Jadi simbolnya ini 3 agama bersatu, Kristen, Muslim dan Jewish bersatu di dalam Alkitab. Nama Paus Yohanes Paulus kedua udah tertulis di atas di situ. Terus di bawah ada tulisan Latin Unus Deus Pater Omnium Super Omnes, artinya satu Tuhan, Bapa semua di atas segalanya. Amin. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu, di bawah kayak ada gambar mirip ikan, terus ada nama-nama orang yang mendonasikan dan yang support untuk bikin monumennya ini. Gunung ini Bapak Ibu sekali lagi namanya Gunung Nebo, Pisgah dan Siaga dan bergunungan Abarim. Dalam bahasa Ibrani, Abarim artinya nyebrang. Jadi bergunungan di mana bangsa Israel nyebrang untuk masuk ke tanah Kanaan. Kita bisa baca di situ Franciscan Custody of the Holy Land, seperti yang tadi saya sampaikan di bis. Situs ini dari 1920-an sampai hari ini dijaga dan diatur oleh Gereja Fransiskan. Terus Memorial of Musa, Mount Nebo Siaga Memorial of Moses Christian Holy Place. Sekali lagi Bapak Ibu, tadi katanya tiga-tiganya mengakui situs ini dan tiga-tiganya bersatu, tiga-tiganya di sini. Orang Muslim, orang Kristen dan orang Yahudi mengakui bahwa gunung ini gunung yang sangat suci dan di mana Musa mati, di mana Musa memandang
tapi di situ tulisannya Christian Holy Place. Kenapa? Bukan misalnya Christian dan Muslim dan Jewish Holy Place. Sebetulnya Bapak Ibu, dari kaki Gunung Nebo sampai puncaknya, bagian depan, bagian belakang, kanan dan kiri kami menggali di seluruh tempat di sini dimanapun ada peninggalan, tidak menemukan satu cup Starbucks dari masanya Musa, atau tidak menemukan satu cup kopi kenangan dari masanya Islam. Yang kami menemukan di sini semuanya dari masa Bizantium. Jadi peninggalan gereja-gereja dan biara-biara di sekitar sini. Artinya ini pure situs Kristen, bukan situs Islam atau situs Jewish. Jelas Bapak Ibu? Ya. Sekarang kalau mau foto silakan, tapi GBL ya. Mau foto di sini, mau foto di sana. Aku menunggu di depan. Yang mau ke situs toilet ada di situ. Sebaliknya nanti kunjungnya ramai-ramai bersama-sama aja Pak. Biar seru. Tadi katanya nggak mau. Holy lah. Mereka hitung sampai mereka hitung sampai 30, 1, 32, 33, Musa kembali. Orang yang menganggap ternyata orang yang tadi itu dari kita sampai sini orangnya nggak tepat waktu, orangnya kemana aja, orangnya nggak muncul, orangnya sudah hilang. Sampai banyak orang kepercayaan mereka hilang, balik lagi menyembah berhala dan mulai menyembah lampu emas. Nah, sebetulnya Musa memperpanjang 10 hari, jadi totalnya 40 hari. Bapak Ibu, kalau kita memikirkan banyak hal di cerita bangsa Israel 40 hari, 40 tahun, dan banyak yang lain ya. Jadi Bapak Ibu, setelah 40 hari Musa balik dan Musa sangat marah. Kok kalian gak sabar cuma 10 hari saya telat? Kepercayaan kalian bisa hilang? Nah, katanya yang mulai ngomong sama Musa, tolonglah Musa, kami cukup lama di sini. Kita mau lanjut jalan, kita mau secepatnya ke tanah Kanaan. Ya Musa ajak mereka jalan. Kesempatan pertama bangsa Israel mulai protes soal makanan. Oh makanannya gitu aja, gak ada yang makanan enak, gak ada makanan padang, gak ada sate, gak ada soto, gak ada bakso. Nah di situ Musa benar-benaran sama Tuhan juga sangat benar. Sampai Tuhan ngirim ular-ular yang mulai menggigit bangsa Israel. Banyak orang mati. Yang digigit sama ular langsung mati mereka. Lalu yang lain pada takut. Karena tolonglah Musa minta ampun Tuhanmu. Pandang burung di langit yang tak menang, namun diberi makan oleh Bapa di surga. Pandang rumput di ladang tumbuh tanpa bekerja, namun berpakaian indah. To będzie dzień straszny. Na podstawie